Oke, saya ulangi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan coba sharing teman-teman tentang sifat dan operasi akar. Halo Kak Uus. Oke, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat dan operasi dalam bilangan berpangkat. Nah, setelah bilangan berpangkat, pasangannya itu adalah akar ya, teman-teman. Nah, kalau akar itu kan kalau misalnya berpangkat, itu misalnya ada bilangan kayak gini ya. 2 × 2, nah ini bilangan berpangkat. Kalau akar itu kan kayak gini ya. Misalnya akar 4, atau misalnya akar 16, dan sebagainya gitu ya. Nah, di mana untuk sifat dan operasi akar ini ada di kisi-kisi Kemenpan RB itu di bagian numerik ya teman-teman. Nanti takutnya ada teman-teman yang bingung, aduh Kak Santi ngapain sih sharing akar-akar, kan nggak ada di kisi-kisi. Sebenarnya untuk operasi akar ini memang tidak disebutkan secara langsung ya operasi akar gitu, enggak ya. Jadi di bagian kisi-kisi Kemenpan RB, sifat dan operasi akar ini dia itu termasuk di dalam bab numerik ya teman-teman. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, sifat dan operasi bentuk akar. Nah, sifat dan operasi bentuk akar ini, misalnya ya, saya punya akar A, terus dikuadratkan. Ini kan kita sudah kemarin kan sudah ini ya, sudah belajar kalau misalnya pangkat 2, itu kan berarti akar A dikali akar A. Jadi akar A-nya 2 kali gitu kan. Ya udah, ini berarti. Nah, kalau misalnya saya uraikan, ini sebenarnya bisa langsung, teman-teman. Tapi ini saya biar nyambung, kita flashback dulu ya. Ini kan kalau misalnya akar A, itu kan sama dengan A. Bentar ya. Bentar. Oke. Akar A itu kan A pangkat 1/2 ya, dikali A pangkat 1/2. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, kalau ada kali, terus A-nya sama, berarti ini ditambah ya. A pangkat setengah ditambah setengah, ya kan? Berarti A pangkat 2/2 atau A pangkat 1 atau A. Nah, ini kalau kita flashback ke materi bilangan berpangkat. Tapi karena kita sekarang belajarnya akar, itu kita bisa langsung aja, teman-teman. Jadi ketika akar itu dipangkatkan, maka akarnya hilang. Nah, konsepnya gitu aja. Kalau kemarin kan kita belajar kayak gini ya, berpangkat. Nah, tapi karena di sini kita belajar bentuk akar, makanya ini kalau misalnya ada teman-teman menemukan misalnya akar A dipangkatkan, itu otomatis akarnya hilang. Jadinya bilangan itu sendiri. Atau misalnya saya punya nih, akar B dipangkatkan, berarti ini sama dengan apa teman-teman? Kalau ada akar B dipangkatkan, B, oke, mantap. Kalau misalnya saya punya akar 3 dipangkatkan, akar 4 dipangkatkan, nah ini jadinya gimana? Yang akar 3 pangkat, akar 4 pangkat, 3, 4, mantap. Ya, ini jadinya akarnya hilang ya. Konsep yang pertama, sifat dan operasi bentuk akar. Ketika akar dipangkatkan, maka akarnya hilang ya. Oke, aman ya sampai sini teman-teman? Konsep yang pertama, boleh saya hapus tidak? Hapus ya, aman, sip. Saya hapus. Mana ya? Oke. Nah, selain yang tadi konsep pertama, ini saya tulis lagi ya. Jadi kalau ada akar dipangkatkan, itu hasilnya bilangan itu sendiri. Ya, akarnya hilang. Nah, terus kalau misalnya nih saya punya misalnya akar A dikali B, terus di sini ada N. Nah, ini tuh artinya apa teman-teman? Akar A, terus ini N, lalu dikali akar B ini N, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada A dikali B, ini kalau kita uraikan, A, terus di sininya N, B, terus juga di sininya N juga. Nah, kalau misalnya nih, saya punya nih, akar A, pangkat negatif N. Nah, kemarin kita sudah belajar ya di bilangan berpangkat, kalau misalnya ada pangkat negatif, supaya jadi positif dibuat 1 per ya. 1 per akar A pangkat N. Ini ya. Nah, coba kalau misalnya saya punya contoh. Misal ya, saya punya
akar 4 pangkat negatif 2. Nah, ini gimana cara penyelesaiannya, teman-teman? Akar 4 pangkat negatif 2. Jadinya 1/4. 1/4. Oke. 1. Oke, sebentar. Kita uraikan ya. Ini kan 1 per nih, akar 4 kuadrat. Apapun yang dipangkatkan, si akar ketika akar dipangkatkan 2, maka akarnya hilang ya. Betul apa betul? Oke. Akarnya hilang ya. Jadi bagaimana? Oke. Ada 1/2, ada 1/4. Yang mana ini? Tadi kan kita sudah belajar, kalau akar dipangkatkan, maka pangkatnya hilang. Ya. Berarti kalau misalnya akar 4 dipangkatkan, jadi pangkat akarnya hilang kan? Bilangan itu sendiri dong. Iya dong, Kak Udi. 1/4 dong. Gini ya teman-teman. Oke. Nah, ini konsep yang ketiga. Nah, terus konsep yang keempat ya. Nih, saya kayak kemarin ya. Kalau kemarin kan nggak pakai akar, A polos, B polos, tapi kalau ini pakai akar. Ketika dikuadratkan, misalnya akar A plus akar B dikuadratkan, ini sama dengan, sama ya konsepnya kayak bilangan berpangkat kemarin. Jadi akar A-nya dikuadratkan, ditambah akar B-nya dikuadratkan, terus ditambah 2 dikali akar A gitu ya, sama kayak kemarin ya. 2 dikali akar A kali akar B. Kalau kemarin kan nggak pakai akar ya bedanya. Kalau kemarin kan langsung A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Tapi karena ini ada akar jadi pakai akar. Nah terus kalau misalnya ada akar A dipangkatkan berarti akarnya hilang ya. Ini jadinya A. Akar B dipangkatkan juga B. Akarnya hilang jadi A plus B. Lalu ditambah ini A dikali B itu, sebentar ini ditambah ya. 2 dikali AB. 2 kali akar AB. Gini ya. Jadi kalau misalnya ada bilangan ada konsep kayak gini, akar A ditambah akar B dikuadratkan, ini yang pertama adalah akar A-nya dikuadratkan, lalu akar B-nya dikuadratkan, setelah itu yang 2 ini 2 dikali ke sini ya, 2 dikali ke sini. Setelah itu dikali ke sini. 2 kali akar A dikali akar B. Jadinya ininya hilang, akarnya karena dipangkatkan ya. A plus B ditambah ini 2 dikali AB. Konsep nomor 4, apakah bisa dipahami teman-teman? Konsep nomor 4. Nah. Aman, oke. Nah, selain itu ada juga ya di konsep nomor 5, itu misalnya saya punya kayak kemarin nih, tapi ini bentuk akar ya. Akar A dikurang akar B. Nah, ini berarti penyelesaiannya gimana, teman-teman? Nah, coba sambil dikerjakan ya. Nih, akar A dikurang akar B, ini gimana bentuk sederhananya? Nah, ini kan berarti akar A dikuadratkan ya. Terus, yang ini minus kali minus, minus pangkat minus atau minus kali minus kan jadi positif ya. Positif akar B dikuadratkan. Terus, 2 dikali akar A dikali min B. Jadi, min 2 akar A akar B. Berarti ini akarnya hilang, A, ini B akarnya hilang, A plus B min 2 akar A dikali B. Gini ya. Atau saya tulis ulang, A plus B dikurang 2 akar AB. Nah, gini ya. Untuk konsep nomor 5. Konsep 4 dan 5 cuman beda minus aja. Ya, betul. Konsep nomor 2. Nah, kalau konsep nomor 2 ini kan kayak gini ya. Misal nih, ini saya punya contoh ya. Contohnya misal ada angka 2 dikali 3. Terus N-nya ini 2. Berarti ini gimana? Ini kan berarti 2, ini 2 dikali masing-masing ya. Dikali D ini 2. Sebenarnya kalau 2 di sini nggak usah ditulis juga udah ngerti ya. Ini tuh pangkat 1/2 gitu ya. Oke, nomor 5 aman ya teman-teman? Nomor 5, konsep nomor 5 aman. Nomor 3.
Nomor 3 ini ya, nih contohnya nomor 3 yang ini ya. Nih contohnya nomor 3. Oke. Oke, selanjutnya ya. Nomor 6, konsep nomor 6 adalah ketika akar A dikurang akar B dikali akar A plus akar B. Ini gimana? Nih, coba teman-teman gimana nih? Kalau misalnya ada akar A min akar B dikali akar A plus akar B. Nah, ini kayak kemarin ya. Kayak yang bilangan berpangkat nih, sama konsepnya. Coba, ini hasilnya jadi gimana? Akar A dikali. Sebentar ada share. Nomor 2 langsung dikali bagian dalam, nggak apa kan? Bisa, boleh. A kuadrat 2AB. Enggak ya? Coy. Ini kan plus minus, teman-teman. Ingat, ini tuh sama kayak kemarin loh. Kalau misalnya plus minus ini kan nih, kalau saya uraikan ya, ini kan akar A dikali akar A, berarti akar A kuadrat. Ya. Terus, ini kan nih, ditambah akar A, akar B. Terus ini dikurang akar B, akar A sama aja ya, akar B juga. Terus ini dikurang akar B kuadrat. Nah, ini berarti ini akarnya hilang, berarti A. Ini habis ya, akar AB dikurang akar AB habis. Ini minus B kuadrat, akar B dipangkatkan berarti tinggal B. Jadi kalau ada akar A min akar B dikali akar A plus akar B itu hasilnya adalah A min B ya, teman-teman. A min B, bukan A kuadrat sama 2AB gitu ya, enggak ya? Oke. Oke, biar teman-teman nggak pusing. Nah, udah. Tapi ini 6 konsep sudah bisa diterima dengan baik ya? Sudah mengerti atau ada yang masih bingung? Kalau jelas? Nih, konsep dasar harus kita pegang teguh ya, biar kalau ada soal aneh-aneh kita bisa mengerjakannya. Jelas, oke. Berarti kalau jelas, sifat dan operasi bentuk akar saya lanjut. Yang kedua, ada merasionalkan penyebut suatu pecahan. Nah, dalam bentuk akar ini yang paling sering ya saya jumpai di soal tryout SKD CPNS. Nih, misalnya nih, ada A per akar B. Nah, ini kalau saya ada misalnya gini, sederhanakanlah atau bentuk sederhana dari A per akar B. Nah, ini caranya adalah gini. Kalau misalnya teman-teman menemukan A per akar B, ini cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi A per akar B ini dikali ya, supaya penyebut akar di bawah ini hilang. Dikali dengan akar B itu sendiri. Dikali akar B. Jadi kalau yang atas dikali akar B, yang bawah juga harus dikali akar B ya. Nah, berarti kan ini gimana? Berarti ini A dikali akar B, A akar B. Akar B dikali akar B atau akar B pangkat 2 berarti akarnya hilang ya. Jadinya tinggal B. Berarti kesimpulannya A per akar B itu kalau disederhanakan menjadi A per B akar B. Bisa diterima dulu nggak ya nomor 1, teman-teman? Dirasionalkan ya. Jadi kalau dirasionalkan itu dikali dengan penyebutnya. Bisa. Oke. Misal ya, misal nih. Saya punya angka, nih langsung ke angka aja ya, biar lebih jelas. Misal saya punya angka gini, 1 dibagi akar 2. Nah, ini bentuk sederhananya gimana, teman-teman? 1 dibagi akar 2. Wah, sudah yang jawab ya. Akar 2 per 2. Maksudnya gimana? Oke, ini langsung aja ya, teman-teman. Ini kan 1 per akar 2. Berarti kan dia dikali akar 2 ya. Kali akar 2, yang ini kali akar 2. 1 kali akar 2, akar 2. Nah, akar 2 pangkat 2 berarti hilang ya. Berarti ini akar 2 per 2 nih tadi, Kak. Siapa ya jawab? Ke siapa tadi? Setengah akar 2, ya boleh. Ini jadikan setengah, boleh. Ini kan akar 2 per 2, atau kalau misalnya mau disederhanakan lagi, ini kan setengah dikali akar 2. Ini sama aja ya. Oke, nomor 1. Konsep nomor 1, apakah bisa diterima? Atau ada yang masih bingung? Aman. Oke, aman ya. Nah, yang kedua, merasionalkan yang kedua, misal saya punya ya, misal saya punya nih, apa ya, oh boleh deh, C, misalnya ya, C plus per ya, C per A ditambah akar B. Nah, kalau kita menemukan seperti ini ya, kalau di sini plus, berarti nanti dikali lawannya, teman-teman.
Jadinya ini caranya adalah C dibagi A plus akar B, ini dikali, lawannya minus, berarti negatif ya, negatif, lawannya plus itu negatif, lawannya plus itu minus. Berarti A min akar B dikali A min akar B. Nah, ini cara penyelesaiannya kayak gini. Nah, berarti ini gimana nih? Berarti sama dengan C dikali A min akar B ya, dibagi, nah, A dikali A kuadrat. Nah, yang ini A dikali min akar B itu kan A min akar B ditambah A min akar B, ini pasti hilang. Jadi kalau misalnya ada plus sama minus, itu yang A akar B-nya hilang. Jadi langsung aja. Yang ini nih, kalau teman-teman pusing, kalau misalnya ada plus sama minus dikalikan, jadinya tinggal A kuadrat, terus ininya tandanya kan plus dikali minus itu minus ya. Lalu ini akar B dikuadratkan, berarti akar B-nya hilang, jadi tinggal B. Gitu ya, teman-teman. Nomor 2 nih, apakah jelas? Konsep nomor 2, jadinya C dikali akar A min akar B dibagi A kuadrat min B. Oke, lanjut ya. Konsep nomor 3. Nah, kalau misalnya nih, saya punya C, nih lawannya ya. C min, misal saya punya akar A min akar B. Nah, ini berarti gimana? Berarti kan C dibagi akar A min akar B dikali. Sama ya penyebutnya akar A, akar B, tapi karena ini minus berarti lawannya positif ya. Akar A ditambah akar B dibagi akar A ditambah akar B. Ya udah, berarti ini C dikali akar A plus akar B dibagi apa nih? Nah, kalau misalnya ada kayak gini, langsung aja. Akar A dikali akar A itu kan A. Akar B dikali akar B itu B. Lalu tandanya minus. Udah gini aja. Gimana? Nomor 3 aman, teman-teman? Jangan pusing ya. Harus semangat. Karena ini tuh ada di dalam kisi-kisi. Takutnya nanti ada di soal lumayan 5 poin, teman-teman ya. Aman, oke. Jelas, aman. Oke, kalau jelas kita langsung ke soal aja ya, teman-teman. Konsepnya sudah saya sharingkan. Nah, semoga nanti di soal langsung bisa mengaplikasikan dan menjawab dengan baik ya. Oke, lanjut. Soal nomor 1. Nah, sederhanakan pecahan berikut. 5 per akar 7 sama dengan, coba jawab dulu teman-teman. Oke, sudah banyak yang jawab. Wah, luar biasa 37 chat. B. Waduh, ini siapa yang coret-coret? Mohon izin teman-teman. Coret-coretnya di buku catatan masing-masing ya. Mari kita saling menghargai. Di sini teman-teman ingin belajar. Pokoknya teman-teman pusing lihat coretannya banyak. Oke, belajar menghargai ya. Oke, nanti coret-coretnya boleh di buku masing-masing ya. Oke, ini ada nomor 1. Sederhanakan pecahan berikut. Nah, jawaban teman-teman apa ini? B. Oke, banyak yang sudah menjawab B ya. Oke, kalau misalnya sudah menjawab B, kita langsung aja ya. Nah, ini kan kalau ada kayak gini, itu caranya adalah kita kalikan dengan penyebutnya ya. Nah, ini dikali akar 7 dibagi akar 7. Berarti kan ini gimana? 5 akar 7 dibagi akar 7 dikali akar 7. Kalau akar dikali akar atau akar kuadrat itu kan berarti akarnya hilang. Jadi per 7. Jadi kesimpulannya adalah 5 per 7 akar 7. Jawabannya yang bravo. Benar ya teman-teman? Mantap, luar biasa. Kok bisa orang lain dicoret-coret gitu? Oh, iya, soalnya kurang tahu ya. Mungkin apa kepencet atau bagaimana. Oke, nomor 1 aman teman-teman? Nomor 1 apakah aman nih? Nomor 1. Bentar, saya lihat dulu chatnya.
Aman. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Nah, sederhanakan pecahan berikut. Nah, ini masih soal dasar nih. Coba dikerjakan dulu, teman-teman. Luar biasa banget ya. Cepet banget jawabnya ya. BBBB. Mantap nih ya. Saya langsung ya. Berarti ini kan 8 dikali, dibagi akar 3. Berarti ini kan dikali akar 3 per akar 3. Berarti ini 8 per ini akarnya hilang, jadi 8 per 3 akar 3. Jawabannya yang bravo. Itu ya. Aman, nomor 2. Luar biasa, udah mahir-mahir nih sepertinya ya kalau untuk akar-akaran. Lanjut, nomor 3. Yuk, dikerjakan yuk. Nomor 3, akar 5 dibagi dengan akar 2. Nah, ini gimana? Jawabannya apa nih? Nomor 3. Luar biasa, Kak Riki. Jawab D, Kak Laptop C. Waduh, sudah ada 2 jawaban nih. Sudah mulai Bhinneka Tunggal Ika rupanya, teman-teman. Yang mana nih? Coba dikerjakan dulu ya, teman-teman. Sudah mulai ada 2 jawaban ya. Oke. Oke, antara ada yang B, ada yang C, ada yang D. Waduh, yang mana jadinya ya? Ada yang C, ada yang B, ada yang D. Oke, kita tapi ini kebanyakan mayoritas apa ya? Enggak sih, rata ya, ada C. Oh, C yang paling banyak C sih, ada yang D juga. Oke, nih langsung aja ya, teman-teman. Ini kan akar 5 ya. Dibagi berapa? Akar 2. Berarti ini dikali penyebutnya ya. Penyebutnya akar 2 kan. Dibagi akar 2 juga. Kan? Sama dengan. Nah, akar 5 dikali akar 2 berarti akar 10 ya. 5 kali 2 itu kan 10. Terus ini kan akar 2 kali akar 2, akarnya hilang jadi 2. Nah, akar 10 per 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan kan menjadi 1 per 2 akar 10 ya. Jawabannya yang Charlie. Tadi yang masih ada yang menjawab D, ada yang menjawab B. Jawabannya Charlie ya, C ya. Kak Santi, Ya, gimana? dapatnya 1 per 2 itu kayak gimana? Oke. Ini kan sebenarnya, kenapa sih kok jadi 1 per 2 nih? Kan ini kan akar 10 dibagi 2 ya. Coba, ini kan kalau kita mau pecah ya, kalau misalnya saya mau pecah nih. Kalau, bentar ya. Ini akar 10-nya saya pecah sebelah kanan ya. Akar 10-nya sebelah kanan. Nah, terus ini penyebutnya itu kan berapa? 2 ya, teman-teman. Penyebutnya 2. Nah, berarti supaya dia jadi, kok akar B sih? Sebentar, akar 10 ya. Supaya dia tetap akar 10 per 2, berarti harus dikali berapa, Kak? Nah, ini kan penyebutnya udah ada 2. Terus pembilangnya udah ada akar 10. Nah, supaya dia itu nilainya nggak berubah ya, ketika kita kalikan itu tetap akar 10 per 2, berarti si akar 10-nya harus dikali berapa, teman-teman? Hai, alihnya dah pegaknya ayo. Dia tak awaknya dah pegat. Dia tak Waduh. Bentar. Nah, nomor gimana nih? Supaya tetap nilainya harus dikali berapa? Dikali 1. Oke, ya. Jadi karena ini supaya nilainya tetap, jadi di sini kali 1 ya. Jadinya 1 per 2 akar 10. Oke, Kak Santi bagaimana? mau nanya, Kak. Boleh, sebentar ya Kak Santi mau nanya. Saya mute dulu. Iya, yang mau nanya silahkan di-unmute. Gimana? Kak Santi mau nanya, itu 2 itu dapetnya dari akar 4 ya, Kak? Yang mana? Gitu. Iya, jadi Itu kan kalau akar misalnya 5 ini kan akar 2 kan 40. Terus itu akar 2 dikali akar 2 itu akar 4 ya? Iya, betul nih. Jadi akar 4 itu makanya 2 akar 10 per akar 2 itu dapatnya dari akar 4 ya, Kak ya? Iya, betul banget. Betul, Kak Fitri. Sebentar saya mau dulu. Ya, betul ya. Jadi, ini kenapa jadi 2? Ini kan kalau saya uraikan ya. Ini kan akar 5 dibagi akar 2 dikali akar 2 dibagi akar 2. Ini kan berarti akar 10 dibagi akar 4 ya. Akar 10-nya tetap akar 10. Akar 4 itu kan berapa, teman-teman? 2 kan? Nah, berarti akar 4 itu sama dengan 2. Jadi akar 10 per 2. Gitu ya, Kak Fitri. Aman?
Aman, Kak Fitri? Oke. Ka hamba Allah teka harti. Kunaon atuh jang make teka harti. Oke, nomor 3 aman ya, teman-teman. Nomor 3 aman. Next. Oke. Nomor 4. Nah, masih sama kayak tadi nih. Sederhanakan pecahan berikut. Akar 3 dibagi akar 5 nih. Jawabannya apa, yuk? Sudah mulai ini ya, banyak suara. Oke, luar biasa. Sudah banyak yang jawab. C. Oke. Nih ya, langsung aja ya teman-teman. Ini kan akar 3 dibagi akar 5. Berarti dikali pembilangnya, penyebutnya ya, akar 5 sama akar 5. Nah, ini kan berarti akar 15 nih. Terus, nah saya jabarkan aja ya, biar teman-teman nggak bingung. Akar 5 kali akar 5 kan akar 25 ya. Berarti ini gimana? Akar 15, akar 25 itu kan 5 ya. Nah, akar 15 per 5. Nah, kayak tadi ya, akar 15-nya sebelah kanan, penyebutnya 5. Supaya nilainya nggak berubah, berarti harus dikali 1. Ini. Jadinya 1 per 5 akar 15. Jawabannya yang Charlie ya. Oke. C. Kak Mamagi aman nggak? Ini kenapa jadi 1 per 5 akar 15? Belum aman, Kak Santi. Contoh lagi, Kak Santi. Contoh lagi. Misal ya, saya punya akar 16, jangan akar 16, akar 17 ya. Akar 17 misalnya ya, per 3. Nah, ini bentuk lainnya gimana, teman-teman? Akar 17 per 3 bentuk lain. Bentuk sederhananya, bentuk lainnya. Apa, sayang? Ini. Oh, enggak. 1 per 3 akar 17. Oke. Ya, jadikan nih, kalau teman-teman pusing, ketika teman-teman itu kayak gini, misalnya nggak ada di opsi, nggak ada di opsi nih, gimana ya? Berarti ini langsung aja. Yang akar 17-nya pindah ke sebelah kanan, ya. Akar 17-nya pindah ke sebelah kanan. Terus dibuat garis, lalu penyebutnya 3. Nah, supaya akar 17-nya tetap akar 17, berarti harus dikali 1. Nah, berarti akar 17 per 3 itu kan sama dengan bentuk lainnya 1 per 3 akar 17. Atau, misal nih, saya punya akar 19 dibagi 4. Nah, bentuk lainnya gimana, teman-teman? Akar 19 bagi 4. 1 per 4 akar 19, mantap. Nah, ini berarti kan akar 19 pindah ke kanan, ya. Terus penyebutnya 4, supaya akar 19-nya tetap akar 19, berarti harus dikali 1. Berarti ini bentuk lainnya 1 per 4 akar 19. Oke, bagaimana? Kak Mamagi aman? Aman. Oke. Aman ya? Berarti selalu dikali 1. Iya, kalau misalnya di opsinya nggak ada. Kayak gini kan akar 17, misalnya yang tadi tuh, berapa nih? Akar 15 per 5 itu kan nggak ada di opsi. Ternyata yang di opsi itu adanya 1 per 5, akar 15 kan sama aja ya. Makanya dijadikan atau diuraikan menjadi 1 per 5 akar 15. Kalau misalnya di opsinya nggak ada akar 15 per 5. Itu ya, Kak Balkis Amir. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 5. Nah, udah mulai nih. Bentuk sederhana dari 5 per akar 2 ditambah akar 3. Nah, sama dengan, coba dijawab dulu nomor 5, yuk. Oke, silahkan dijawab dulu. Nomor 5. Wah, sudah mulai sepi chat nih. Sudah mulai agak ini ya, agak memakan waktu dikit. Yuk, nomor 5. Wah, ada yang menjawab C, ada yang menjawab A. Oke. Sudah mulai ya, Bhinneka Tunggal Ika jawabannya ya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Oke. Langsung kita bahas aja ya, teman-teman. Ini kan tadi kita sudah belajar ya, kalau kita bertemu dengan pecahan seperti ini kan harus dikali dengan penyebutnya. Penyebut ini yang ini ya. Nih, saya tulis deh. Ini yang atas ini namanya pembilang, ya. Yang bawah ini namanya penyebut. Nah, kalau misalnya kita jumpa ada kayak gini, pecahan. Ini pecahan tuh yang ada penyebut sama pembilang tuh kita sebut pecahan. Nah, kalau ada pecahan, berarti cara penyederhanaannya dikali
dengan penyebutnya, tapi lawannya dari penyebut itu. Misalnya kalau penyebut ini plus, berarti lawannya negatif ya. Berarti ini dikali akar 2-nya sama, plusnya jadi negatif, dikali akar 3, dibagi sama akar 2, dikurang akar 3. Nah, sampai sini dulu. Apakah bisa diterima, teman-teman? Nomor 5, sampai sini dulu. Bisa diterima? Aman. Nah, ini kan berarti tinggal kita uraikan aja ya. Ini kan 5 ya, 5 dikali akar 2 dikurang akar 3. Ya, penyebutnya, nah ini kan kayak tadi. Kalau misalnya ada akar dikali akar, maka akarnya hilang. Nah, tadi kan langsung aja kalau ada kayak gini, kita langsung tulis aja angkanya. Ini ada angka 2, tulis 2, plus dikali minus itu minus, lalu ini ada akar 3 kali akar 3, berarti akarnya hilang ya, berarti dikurang 3. Ini ya. Nah, ini kan berarti 5 dikali akar 2 min akar 3 dibagi 2 kurang 3 berapa teman-teman? Punya 2, ngutang 3, berarti utangnya sisa 1. Nah, ini kan berarti negatif ya. Nah, berarti ini kan negatif, berarti 5 dibagi negatif itu hasilnya negatif 5. Ininya tetap ya. Akar 2 dikurang akar 3. Jadi jawabannya yang alfa ya. Wah, tadi banyak nih teman-teman yang sudah menjawab A. Yuhu. Oke, aman ya teman-teman. Nomor 5, kurang teliti di minus. Gak apa-apa, Kak Winda. Oke, next. Goal. Lanjut ya. Nomor 6. Nah, coba nih, masih sama kayak tadi pecahan ya. Bentuk sederhana dari 2 dibagi 1 ditambah akar 5. Nah, coba yuk dikerjakan nih nomor 6. Kok nomor 5 bukan E? Bentar, saya lihat dulu ya. Kok bukan E? Ini kan minus, Kak. Yang ini akar 2-nya minus 3 ya. Oke, lanjut ya. Oke, nomor 6. Sebentar. Yang di dalamnya. Oke, gini ya teman-teman. Nah, misalnya ya, ini masih ada perdebatan nih di sini. Oke. Nih, kalau misalnya ya, ini kan belum selesai teman-teman ya. Ini saya misalnya, ini kan misalnya jawabannya ini nih. Kalau saya uraikan ini jadi gimana? Minus 5 akar 2 ya, ditambah 5 akar 3. Nah, kalau misalnya nih, tadi kata teman-teman ini harus dibagi minus dua-duanya gitu ya. Ini kan sebenarnya gini ya teman-teman. Nih ya, saya kalau misalnya yang satu juga dibagi minus, berarti dia hasilnya beda nih. Kalau misalnya saya punya kayak gini, ini kan 5 ya, dikali 2 minus akar 3. Ya. Kalau misalnya ya, kata teman-teman minus satunya harus dibagi dua-duanya ya. Kalau saya mau dibagi-bagi dua-duanya, ini kan tandanya kali. Saya mau dibagi dua-duanya. Ini berarti kan satu-satu ya. Minus 1, misal saya pecah jadi kayak gini. Ini minus 1. Nah, kalau kayak gini berarti gimana teman-teman? Nih, kalau kayak gini kan berarti 5 dibagi negatif 1. Ketika dikali 2. Oke, ketika dikali. Sebentar ya teman-teman. Turun. Mau turun. Kasih. Nah, ini kan 2 dikurang akar 3, terus dikali minus 1 lagi. Pertanyaan saya, nih kalau kayak gini, ya, kalau kayak gini, ini kalau minus dikali minus berarti penyebutnya jadi positif atau negatif, teman-teman? Kalau misalnya menurut teman-teman harus dibagi negatif dua-duanya. Kalau pertanyaan saya, ini yang minus, kan kalau dikali, semua dikali ya. Yang atas, yang bawah dikali. Minus dikali minus jadi positif atau negatif? Positif ya? Iya, betul. Mas Santi. Positif. Bentar ya. Nah, ini kan positif. Kalau misalnya positif, apakah sama dengan perkalian ini? Misalnya dia dibagi negatif, sama nggak hasilnya? Kalau misalnya saya buat kayak gini. Kalau saya buat, nah beda ya. Nah, karena ini tuh negatif 1, makanya, nih kalau misalnya kita bertemu dengan pecahan kayak gini ya,
itu kalau misalnya teman-teman bingung, ini enggak negatif satunya enggak dibagi dua-duanya ini enggak. Karena ketika kita uraikan, kalau misalnya mau dibagi negatif satu, itu kan harusnya kayak gini ya. Nih ya, saya uraikan ya. Ini harusnya kayak gini teman-teman. 5 dibagi negatif 1 dikali ya akar 2 min akar 3 dibagi 1 kan? Iya enggak? Nah, ini coba kita pahami bersama dulu konsepnya biar teman-teman nggak salah ya. Bener nggak kayak gini? Harusnya dibagi positif 1 atau negatif 1 juga? Oke. Ya, betul ya. Jadi, kalau misalnya penyebutnya negatif, salah satu aja yang dibagi negatifnya. Nggak perlu dua-duanya. Kalau misalnya dua-duanya dibagi negatif juga, berarti penyebutnya ini nggak lagi negatif, tapi positif ya. Oke. Kak, siapa tadi ya yang bertanya? Oke, jadi ketika kita punya, saya hapus ya, bentar. Ini nggak bisa dihapus ya. Oke, langsung aja ya. Jadi ketika kita punya ini, ya 5 dikali akar 2 min akar 3 dibagi negatif 1. Yang negatif satunya cukup yang dibagi dengan negatif 1 itu yang 5 aja, ya. Nggak perlu yang ini. Kalau yang kanan dibagi negatif 1, berarti penyebutnya nggak lagi negatif, tapi positif ya. Oke, aman teman-teman? Oke. Aman. Ya, gimana tadi Kak Mamagi mau bertanya, silakan. Udah Kak, udah jelas. Jelas ya? Bu, boleh nanya nggak, Bu? Ya, boleh, silakan. Itu yang penyebut akar 2 plus akar 3 dikali min akar 2 min akar 3, kenapa nggak ada min 2 akar 6, Bu? Gimana? Sebentar ya. Oke, gimana Kak? Ulangi ya, sebentar. Gimana? Itu yang penyebutnya yang akar 2 plus akar 3 kan dikali akar 2 min akar 3. Kenapa nggak ada yang min 2 akar 6, Bu? Min 2 akar 6? Iya. Ini saya hapus semua ya. Nih, saya hapus. Ini tadi sudah saya berikan konsepnya, tapi teman-teman masih bingung. Oke. Nih ya, saya ulangi ya, teman-teman. Nih ya, jadi gini ya, teman-teman. Ini kan 5 per akar 2 ditambah akar 3 dikali akar 2 min akar 3 dibagi akar 2 min akar 3. Ini saya uraikan aja ya, biar teman-teman nggak bingung. Tadi sebenarnya saya udah kasih konsepnya di awal ya. Ketika kita itu ada plus minus, itu berarti nggak usah dilihat akarnya, langsung aja hilangkan. Terus yang plusnya kali minus, lalu yang akarnya hilangkan gitu kan. Konsep yang tadi saya sudah berikan. Tapi karena di sini teman-teman masih banyak yang bingung, saya uraikan ya. Nah, ini kan 5 dikali akar 2 min akar 3 dibagi, ya. Saya uraikan ya. Akar 2 kali akar 2 berapa teman-teman? Akar 4. Akar 2 dikali akar min 3. Berarti berapa? Akar 6. Nih, plus akar 3 dikali akar 2 plus akar 6. Plus akar 3 dikali min akar 3 min akar 9. Ya. Nih, kalau teman-teman mau tahu detailnya gini. Ini kan berarti 5 ya. Akar 2 min akar 3. Nih, akar 4 itu berapa teman-teman? 2 ya. 2. Min akar 6. Dia punya akar 6. Ya, dia punya hutang nih akar 6. Terus dibayar akar 6. Akar 6-nya apakah masih ada atau hilang atau habis? Impas atau masih ada hutang atau lebih? Impas. Impas ya. Jadi ini dicoret. Ini dicoret. Tandanya negatif. Akar 9 itu berapa teman-teman? 3 ya. Nah, jadi tidak perlu repot-repot dijabarkan seperti ini. Kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, akar 2 ditambah akar 3, akar 2 dikurang akar 3, langsung aja 2, nih angkanya, angka itu sendiri itu 2. Plus kali minus itu minus. Terus
angka 3 itu sendiri tulis. Nah, berarti kan tadi saya sudah langsung uraikan kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, berarti kan ini berapa? 5 dikali akar 2 min akar 3 dibagi negatif 1. Ingat, negatif 1 tidak berlaku untuk kedua ini ya, karena ini tandanya kali. Berarti ini yang negatif 1-nya, yang 5-nya dibagi negatif 1 itu negatif 5. Yang akar 2 dikurang akar 3-nya dibagi 1. Berarti sama aja, akar 2 kurang akar 3. Gini. Gimana? Kakak yang bertanya, tadi yang masalah akar 6, Oh iya, Bu, maaf. Tadi saya kira itu, kalau yang kayak gitu kan konsepnya berarti yang kalau akar 2 min akar 3 kuadrat ya, Bu ya? Baru ada min 2 akar 6. ya, kalau misalnya Iya, kuadrat, iya. ya oke. Iya, tadi Aman saya pikir ya? kayak gitu. Maaf, ya, ya. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya bagus ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih bingung, makanya bagus juga. Ini biar saya buktikan ya, tadi rumus yang saya kasih atau konsep yang kayak saya kasih ketika kita jabarkan itu apakah nilainya sama. Ternyata sama ya, teman-teman. Jadi kalau ada kayak gini, langsung aja nggak usah dilihat. Langsung aja lihat angkanya. 2 sama 3, tulis 2 sama 3. Lalu ini tandanya positif kali negatif. Nomor 5 aman ya. Jadi jawabannya yang A ya. Nomor Halo. 5. Ya, gimana? Silahkan, Kak. Halo Kak, Ya. itu masuk semua ya? Maksudnya kalau itu akar 2 min akar 3 itu kalau dilakukan seperti itu tetap begitu juga jadinya? Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya itu kan akar 2 plus akar 3, itu kan pembilangnya, penyebutnya. Ya. Terus dikalikan dengan yang sebelahnya itu dinegatifin semua juga lawannya. Iya. Jadi kalau alangkah trik mudahnya mungkin yang kakak jelasin tadi nggak perlu dilihat ya. Jadi langsung saja ditaruh semua negatif di situ. Oh iya, bisa. Tapi gini ya, teman-teman, karena saya ini sharing dari dasar ya. Jadi saya beri konsep dasarnya ya, teman-teman. Takutnya kalau kita nggak tahu dasarnya, langsung asal cara cepat, takutnya nanti keliru. Oh iya Kak, iya. Baik. Terima kasih Kak Hasnia. Gitu ya. Jadi kalau saya sharing, itu saya selalu sharing dari dasar. Karena kalau kita sudah kuat dasarnya, mau dibolak-balik kayak apa soalnya, pasti kita bisa ngerjakannya ya. Siap. Oke, terima kasih ya Kak atas masukannya. Oke, lanjut ya, nomor 6. Nah, nomor 6. Silakan kerjakan dulu teman-teman. Sebentar, di sini sebentar ya. Ya, dikerjakan dulu teman-teman. Nomor 6. Oke, banyak yang sudah menjawab ya. Oke, nih. Oke, mantap. Nah, udah mulai ini ya, udah mulai paham konsepnya nih, teman-teman. Ini kan 2 dibagi nih ya. 1 ditambah akar 5. Berarti ini kan dikali lawannya ya. 1 kurang akar 5. Terus dibagi 1 kurang akar 5. Ini ya, teman-teman. Nah, terus ya, oke. Berarti kan ini gimana? 2 dikali 1 min akar 5 dibagi 1 kali 1. Tadi kalau kita tahu kayak gini, ini dikuadratkan dulu ya. 1 kuadrat itu kan sama 1. Nah, ini langsung plus dikali minus. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Ya. Jadinya ini gimana? 2 kali 1 min akar 5 dibagi. Punya 1 ngutang 4, berarti utangnya sisa 4. Ingat, kalau misalnya penyebut negatif, tidak semuanya dibagi negatif ya. Oke, sebentar. Ini kan jadinya 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, negatif 2. Dikali 1 min akar 5. Nah, ini udah clear ya kalau ini ya. Nggak ada perdebatan lagi ya untuk yang negatif 4-nya. Penyebutnya nggak semuanya dibagi ya. Oke, mantap ya teman-teman. Nomor 6 aman nggak? Halo? Aman.
Oke, lanjut nomor 7. Saya izin mendengarkan azan ya. Silakan dikerjakan. Saya izin mendengarkan azan terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan kerjakan dulu. Oke, sudah selesai teman-teman. Wah, sudah banyak menjawab. Oke, ada Kak Wahyu, nanti saya share ya rekamannya. Dede, ada yang bilang tidak ada jawaban. Oke, lanjut ya teman-teman, kita bahas bersama. Ini kan ya, 3 per 2 dikurang akar 3. Nah, berarti ini dikali penyebutnya ya. Penyebutnya kan 2 dikurang akar 3. Berarti lawan minus itu positif ya. 2 ditambah akar 3 dibagi 2 ditambah akar 3. Ya. Berarti kan ini 3 dikali 2 tambah akar 3 dibagi 2 kali 2, 4. Akar 3, ini kan minus kali positif itu minus ya. Akar 3 kali akar 3, akarnya hilang jadi 3. Ya udah, ini kan berarti 3 dikali 2 ditambah akar 3 dibagi 4 kurang 3, 1 ya. Nah, berarti ini gimana? 3 dikali 2 ditambah akar 3. Wah, gak ada jawabannya. Gimana ini? Apakah opsinya salah? Jangan bingung, jangan galau teman-teman. Ini masih bisa kita sederhanakan ya. Dengan cara bagaimana? Ayo. Nah, ini kan berarti 3 dikali 2, 6. 3 dikali plus akar 3 berapa teman-teman? Plus 3 dikali akar 3, 3 akar 3. Nah, berarti ada nggak nih 6 ditambah 3 akar 3? Apakah ada? Wah, ternyata ada. Jawabannya yang delta ya, bukan yang Eko. Ada yang menjawab Eko tadi ya? Oke.
Nomor 7 aman nggak ya, teman-teman? Sudah amankah? Jadi kalau misalnya bentuk kayak gini nggak ada, teman-teman langsung masih bisa dikalikan, langsung diorat-orat lagi, dihitung lagi. Demi kamu jawabannya. Oke, aman. Kalau, Lanjut Kak, ya. Ya, gimana, Kak? itu yang 3 yang dalam kurung 2 plus akar 3. Kirain tadi dikali 3 kali 2 yang di dalam 3 kali 2, 3 kali akar 3. Enggak begitu ya? Yang mana? Yang hasil yang ketiga, yang ketiga itu hasilnya yang ini? 3, 3 bukan kali yang 2. di bagian atas. Yang ini? Yang bagian atasnya. Iya. Ini? Di sampingnya. Ini? Iya. Kirain tadi dikalikan dari yang 3 dikalikan ke dalam. 3 dikali 3. 2. Iya. Iya, bisa. 3 dikali 2 kan 6 ya? Nih, kalau 6. misalnya. Ya. 3 kali 2, 6. 3 dikali akar 3 itu bukan akar 9 ya? Karena ini nggak punya akar ya. Jadinya 3-nya tetap. Ini akarnya akar 3. tetap. Iya. Nah, dibagi ini 4 kurang 3, 1. Berarti kan sama aja ya. 6 plus 3 akar 3. Nah, ini tadi saya jabarkan. Takutnya di jawaban nggak ada yang ini kan kita punya alternatif jawaban lain gitu ya. Pantas saya salah. Saya tadi hitungnya langsung dapat 6 ditambah 3 jadinya 9. Oh, jadi tadi Kakak yang 3 kali akar 3 itu 3 gitu ya? Iya, langsung saya tambahkan. Oke, jangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia nggak punya akar, dia nggak sehati, artinya dia berbeda, itu tidak bisa kita langsung dimasuk di sini akar 9, 3, enggak ya. Karena dia kan bukan satu jenis ya, nggak satu spesies, nggak dalam satu kingdom. Jadi itu beda ya. Siap. Nih, kalau saya teman-teman biar nggak bingung, kalau saya punya angka 2 ya, 2 dikali 1 ditambah akar 2, atau akar 3 ding. Nah, ini gimana nih? 2 dikali 1 ditambah akar 3. Gimana ya, teman-teman? Coba. Bentuk sederhananya. Ya, betul ya. Jadi 2 dikali 1 itu 2, ditambah 2 kali akar 3 itu 2 akar 3. Bukan akar 6 ya. Kalau akar 6 itu ketika misalnya ada akar 2 dikali akar 3. Nah, ini kan udah sejenis. Berarti ini baru akar 6. Atau misalnya akar 5 dikali akar 2. Nah, ini kan sejenis. Berarti ini akar 10. Tapi kalau kita punya 2 dikali akar 3, ini bukan akar 6, tapi 2 akar 3. Ini ya konsepnya. Aman, teman-teman, konsepnya? Aman. Oke, lanjut ya. Udah jam 12, lanjut ya. Oke. Nih, bentuk sederhana dari akar 3 dibagi akar 12 min akar 3. Yuk, jawab dulu nih. Nomor 9. Jawabannya apa ya? Ini gampang nih. Udah akar semua, udah sehati semua. Tinggal kali. Yuk, dijawab dulu yuk. Wah, masih sepi nih yang jawab ya. C, min 3, Kak Warid. Oke, ada jawaban lain nggak? Wah, luar biasa nih, ada 200 orang ya. Kita zoom 200 orang, luar biasa. Oke, bentar. D, ada yang jawab D, ada yang jawab 3. 3 berarti nggak ada jawabannya, F ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Ini kan akar 3 dibagi akar 12 min akar 3. Seperti biasa, ini dikali dengan penyebutnya, tapi lawannya. Kalau di sini negatif, berarti lawannya positif. Ini akar 3 dibagi akar 12 plus akar 3. Nah, ini gimana nih? Nah, ini kan karena mereka sehati ya. Sehati, sejoli, sekapel. Ini boleh ya dikalikan. Ini kan akar 3 kali akar 12, berarti 3 kali 12 itu berapa? 36. Akar 36 ya. Ditambah, ini juga sehati ya. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Nah, kalau ini tadi nggak usah diuraikan nih. Kalau misalnya ada kayak gini, akar-akar, plus minus, itu langsung aja keluarin. 12, akarnya hilang. Terus ini negatif kali positif itu negatif. Terus akarnya yang 3 juga hilang. Jadi 12 min 3. Nah, ini kan gimana? Akar 36 itu 6 ya, ditambah akar 9 itu 3. Dibagi 12 kurang 3, 9. Ya udah, 6 tambah 3, 9, bagi 9. Sama dengan
1. Jawabannya yang delta. Jadi bagi yang menjawab 3 tadi masih mungkin agak sedikit salah hitung ya. Oke, aman ya nomor 9. Oke, saya salah lihat tanda. Oke, nggak apa-apa. Setelah kita sharing, nggak ada lagi yang salah lihat tanda ya, teman-teman. Kita harus bisa ya. Semangat. Nah, nomor 10, yuk. Ada 2 dibagi akar 2 ditambah akar 3. Waduh. Yuk, nomor 10, yuk. Gimana ini jawabannya? Wah, sudah ada yang jauh nih, luar biasa. B katanya. Wah, mantap. Nah, ini kan teman-teman, nih, kalau saya uraikan, ini kan 2 dibagi akar 2 ditambah akar 3 dikali akar 2 min akar 3 dibagi akar 2 min akar 3. Nah, ini kan 2 dikali akar 2 min akar 3 dibagi. Ini kalau ada kayak gini langsung keluarkan akarnya, hempaskan. Jadi tinggal angka 2 sama angka 3. Ini plus dikali negatif, ini minus. Nah, ini sama nih kayak tadi konsepnya ya. 2 dikali akar 2 min 3 dibagi. Punya 2, ngutang 3, sisa hutang 1. Ingat, yang negatif 1 ini cukup dibagi dengan salah satu. Mau yang ini boleh. Nah, kalau misalnya saya pilih yang ini, berarti yang ini 2 kali, bagi negatif 1 itu kan negatif 2. Berarti ininya tetap ya, jangan ini dibagi negatif 1 lagi ya, karena tadi hasilnya akan berbeda ya. Kita tadi sudah belajar konsepnya. Nah, berarti ini hasilnya negatif 2 dikali akar 2 min 3. Coba kita cari. Negatif 2 dikali, ini plus ya, ini salah. Negatif 2 dikali akar 2 min 3. Oh, ini jawabannya ternyata. Yang bravo. Aman teman-teman nomor 10? Wah, aman. Oke. Soal selanjutnya ya. Nah, ini nih. Yang tadi, kalau tadi kan merasionalkan bentuk akar. Nah, kalau ini adalah sifat-sifat akar. Nah, coba gimana nih? Bentuk sederhana. Akar 2 ditambah akar 3 kuadrat. Nah, ini gampang nih. Yuk, jawab dulu teman-teman. Nih, tadi sudah saya berikan konsepnya. Wah, mantap nih. Ada yang jawab A. Oke, lanjut aja ya. Kita bahas. Ini kan kalau kayak gini caranya adalah, tadi gimana teman-teman? Saya uraikan aja caranya ya. Akar 2 kuadrat. Ini kan akar 2-nya dikuadratkan. Terus ditambah akar 3 kuadrat. Nah, ditambah ini 2 dikali akar 2. 2 dikali akar 2, lalu dikali akar 3. Ini ya, ini rinciannya. Nah, ini kan kalau misalnya akar dipangkatkan, tadi kita udah tahu kalau akar dipangkatkan itu akarnya hilang ya. Jadinya gimana? 2 ditambah 3 ditambah nih 2 dikali. Ini kan sejenis nih akar 2 sama akar 3, berarti boleh dikali ya. 2 dikali 3 itu 6, pakai akar 6. Nah, berarti jawabannya adalah 2 ditambah 3 ditambah 2 akar 6. Ada nggak yang positif semua? Oh, ternyata A ya, 2 tambah 2 akar 6 ditambah 3. Jawabannya yang A. Atau kalau misalnya nggak ada, misalnya nanti tuh di jawaban nggak ada kayak gini. Misalnya ada jawabannya 5 ditambah 2 akar 6. Nah, ini sama aja ya. Karena kan ini 2 tambah 3 itu kan 5 ya. 5 ditambah 2 akar. Sama aja ya, teman-teman. Kalau misalnya nanti di opsi itu ternyata nggak ada yang nggak ini. Adanya yang 5 plus 2 akar 6 ini sama aja. Oke, nomor 11. Aman, teman-teman. Aman ya? Ada yang mau nanya dulu nggak sebelum saya lanjut? Silahkan, teman-teman. Jadi, konsep akar-akar harus dikuasai dulu konsepnya, biar teman-teman nggak bingung ya. Kalau saya udah tahu konsepnya, mau gimana pun soalnya pasti bisa ngejar. Aman? Ada yang mau nanya dulu sebelum saya lanjut, teman-teman? 5 ditambah 2 akar 6 bisa dibagi 7. Jadi 5 ditambah 2 akar 6 bisa nggak jadi 7 akar 6? Bisa. Misalnya kan. Sebentar. Ini pertanyaannya gimana? Coba saya tulis dulu ya. 5 ditambah 2 akar 6. Oh, ini nggak bisa. Karena kan ini nggak sehati. Kecuali kalau gini ya, 5 misalnya ya. 5 ditambah 2 ditambah akar 6. Nah, ini baru boleh.
Ini kan udah sejenis nih, 5 tambah 2, 7. Ditambah akar 6. 7 tambah akar Ya, kalau gini. Kalau misalnya gini nggak bisa lagi ya, ini nggak bisa lagi ditambah-tambah. Karena mereka nggak sehati ya. Jadi kalau di dalam konsep akarnya kita itu harus cari tahu yang sehati-sehati ya, yang sealiran-sealiran, aliran darahku. Jadi kayak aliran darah itu kayak apa ya? Kayak soulmate ya, kayak belahan jiwa. Jadi kalau yang berbeda itu nggak bisa. Nomor 10 tadi Kak Mesa, boleh. Silakan Kak Mesa. Nomor 10. Oke, aman ya teman-teman? Oke, sudah ya Kak Mesa, saya lanjut dulu. Nih, jadi kalau saya punya nih, teman-teman biar nggak bingung ya. Saya punya ya. Kalau saya ada akar 2 dikali akar 3, ini gimana? Ya. Terus kalau ada 2 dikali akar 3, ini gimana? Kalau ada 2 ditambah 2 ditambah akar 3, ini jadi gimana? Sama 2 ditambah 2 akar 3, ini jadi gimana? Coba kita ini dulu nih, konsepnya nih, ada 4 nih. Coba dikerjakan dulu. Ada 4 nih. Oke. Yang pertama, akar 6, mantap. Ini kan sudah sehati ya, sehati. Ini jadi boleh dikalikan langsung jadinya akar 6. Nah, kalau ini kan 2 dikali akar 3, nggak bisa jadi akar 6 karena beda jenis ya. Mereka ini nggak sehati, nggak sejiwa. Jadi ini tetap dipisah. Jadi 2 akar 3. Nah, kalau yang ini cari yang sejenis. Yang sejenis kan ini 2 ditambah 2 itu 4 ditambah akar 3. Ya. Terus kalau ini 2 ditambah 2 akar 3 ini nggak bisa jadi 4 akar 3. Karena apa? Karena ini nggak sejenis. Yang ini cuma 2, yang ini 2 akar 3. Berarti ini tetap aja 2 ditambah 2 akar 3. Nah, ini konsepnya ya, teman-teman, untuk akar-akar. Aman ya? Dasar-dasar, sudah 4 bukan jodohnya. Tadi kurang tambah akarnya, akar 3. Nomor 10, tadi kakak kurang tambah akar 3-nya. Akarnya. Maksudnya? Yang mana? Oh, yang ini ya? Oke, yang ini ya, Kak. Oh iya, mohon maaf. Ini harusnya akar ya. Oke, yang B ya. Tapi jawabannya ada akarnya. Ya, tadi saya kurang tulis akarnya. Terima kasih, Kak Mesa. Oke, aman ya, teman-teman? Aman? Sebentar, nomor 11 tadi. Nah, ini konsep yang ini aman ya? Boleh saya lanjut? Amanti. Oke, mantap. Lanjut. Oke, sudah selesai. Sudah selesai ya, teman-teman. Jadi, ini adalah kata-kata yang semalam diungkapkan oleh Coach Arif nih. Luar biasa. Yang jadi salah satu semangat saya ya. Jadi, if you can dream it, you can do it. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Oke, teman-teman. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke teman-teman, terima kasih ya. Saya Santi Rusmayanti, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Oke, terima kasih teman-teman.